Yang benefit itu pokoknya yang penting. Nah, sekarang karena kita kedatangan tamu baru kan ya, beberapa tamu baru. Jadi saya akan kembali menginformasikan apa saja fasilitas di rumah sakit kami, apa saja dokter spesialis di rumah sakit kami, dan keunggulan dari rumah sakit kami. Oke. Berikut company profile dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih. Ya. Kami itu merupakan cabang ke-19 yang berdiri sejak tahun 2019 di bulan Juni. Kita cabang ke-16 dan untuk informasi lainnya nih, nomornya ini adalah nomor yang biasa dihubungi Pak Imam, Pak Sigit, Pak Arif. Ada salah satu lagi uh, pensiunan juga yang beliau dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga kalau nggak salah beliau juga ikut. Namanya Bu Surtiati, Ibu Uti kalau nggak salah panggilannya. Bu Uti, iya Bu Uti. Nah, beliau itu sebelumnya mengalami kondisi di mana kalau bahasa awamnya tulang belakang, tulang punggungnya itu bentuknya bukan nggak lurus tapi C gitu. Nah, beliau sudah melakukan konsultasi dengan dokter ortopedi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih dengan dokter Richard dan sudah melalui fase di mana terapi yang berulang sampai beliau yang tadinya dari hanya bisa jalan dengan bantuan kursi roda sampai beliau sudah mulai bisa terapi dengan tongkat jalan kaki. Nah, beliau juga sering menghubungi saya. Jadi nomor ini bisa dihubungi untuk apa saja? Untuk tanya soal fasilitas, tanya soal praktek dokter, cuti atau enggak mas, gitu. Saya boleh minta tolong didaftarin enggak? Boleh, gitu loh. Kira-kira bisa nggak mas dibikinin appointment atau minggu kesekian? Boleh. Mas, saya ada kontrol lagi, disuruh sama dokter ini. Tanggal berapa pak? Tanggal sekian. Boleh, nanti saya bantu daftarin. Oke. Berikut untuk pelayanan umum dan juga spesialis yang ada di rumah sakit kami. Ada dokter anak, dokter spesialis bedah ada, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kejiwaan, kebidanan dan kandungan, kulit dan kelamin, penyakit dalam sudah ada, salah satunya tadi yang menjadi narasumber kita, dokter Gilang. Ada spesialis paru, ada spesialis radiologi, THT, ortopedi, urologi, gigi anak dan juga dewasa, ada spesialis saraf dan rehabilitasi medik. Nah, untuk layanan unggulannya kita punya untuk semua tindakan pembedahan itu menggunakan teknik laparoskopi untuk usus buntu, untuk hernia, untuk appendektomi, untuk batu empedu. Nah, lalu untuk selanjutnya ini ada tindakan FACE dan juga radiofrekuensi tonsilektomi untuk mengenai masalah sinusitis atau amandel. Sinusitis dan amandel. Lalu ada RRS, URS, litotripsi dan juga ESWL. Ini yang bagi kita-kita yang punya masalah soal ginjal, ginjal kanan, ginjal kiri, entah itu batu ginjal, anjang-anjangan segala macam itu bisa konsul dulu. Dan untuk tindakannya ini semuanya tidak ada sama sekali pembedahan. Lalu untuk dari segi ortopedinya kita ada artroskopi, THR dan juga TKR. Lalu untuk penyelesaian katarak untuk puluhan mata kita di sini sudah menggunakan metode Pako, gitu. Lalu untuk laser kulit ini lumayan menjadi tindakan yang favorit di kalangan pensiunan Bank Indonesia ya, sudah populer ternyata dan mayoritas laki-laki yang laser. Saya belum ada kesempatan karena belum dijamin BI saya pak.
Oke, lalu untuk selanjutnya ada rehabilitasi center atau laser. Ini biasanya kalau misalnya mau ketemu nih Pak, habis ke dokter ortopedi, biasanya itu harus sesuai dengan arahan dokter ortonya dulu. Ada pengantarnya, terus nanti diarahkan ke dokter spesialis rehabilitasi. Lalu nanti biasanya di kita ada dua dokternya, dokter Bosman dan juga dokter Rizkina namanya. Nanti ini lasernya bisa berguna untuk apa aja? Berguna untuk meredakan nyeri, melancarkan pergelangan otot seperti itu. Lalu untuk USG, di sini kita ada USG 4D, SCRX, lalu pelayanan gigi spesialis, treadmill dan juga echo. Besar ya uzannya, biar aku gedein sedikit volume mic-nya. Tes. Nah, nih Pak Bu, biar kenal. Ini untuk dokter bedah kita. Ada dokter Fanti, dokter Okta, dokter Edianto, sama dokter Faisal. Untuk urologinya, tadi Pak Asrofi udah bersahabat dengan para dokter di sini, sudah kenal dengan wajah-wajahnya. Ada dokter Rainer, ada dokter Rito, ada dokter Miftah juga. Nah, berikut merupakan tindakan unggulan yang dimiliki dari departemen urologi tadi ya. Yang pertama itu ada ESWL, memecahkan batu ginjal tanpa sayatan. Menggunakan apa kalau ESWL? Menggunakan gelombang ultrasonik. Tindakannya di mana? Itu di sebelah. Kalau bapak lagi pembolis, belok nengok aja ke sebelah kiri, ada ESWL. Tindakannya di situ. Nggak perlu nginep, nggak ada sayatan, bisa langsung pulang. Gitu. Jadi nanti pasien akan berbaring tindakannya, lalu nanti alatnya seperti ini akan diarahkan dan difokuskan untuk ke posisi batu yang akan ditembak melalui gelombang seperti itu. Setelah sudah pecah, nanti keluarnya akan bersama dengan pada saat kita proses berkemih ketika kita pipis seperti itu. Tapi untuk catatan, dengan kondisi besar batu ginjal kurang dari 2 cm. Lalu untuk URS lithotripsy ini untuk yang tindakan sama untuk menghilangkan atau mengatasi batu ginjal, tapi dengan ukuran yang lebih besar lagi di 2 cm seperti itu. Dengan prosesnya ini agak berbeda, nggak ditembak, tapi ini juga tidak ada pembedahan. Prosesnya bagaimana? Prosesnya itu dimana nanti akan ada alat Bu seperti ini. Ini nanti alatnya itu dimasukkan melalui saluran kemih seperti itu. Itu selang nanti sudah beserta dengan kamera, sudah beserta dengan senter, nanti bisa di laser juga, dan nanti sudah ada untuk sambungan yang bisa menyaring ketika batunya sudah dipindahkan. Jadi langsung bisa ditarik seperti itu, tanpa ada sayatan. Begitupun juga dengan RIRS. Kalau RIRS bedanya, ini alatnya kalau ginjal itu kan banyak kamarnya nih ya. Ada kamar sini, batu itu bisa ada di mana aja ya. Nah, untuk tindakan RIRS itu diperuntukkan untuk batu yang lebih kecil dari 2 cm, dan nanti alatnya itu bisa meliuk-liuk. Kan batu kan di ginjal kan kamarnya banyak ya, ada yang sebelah kanan, atas, kiri. Nanti alatnya pada saat masuk dia bisa ujungnya bisa meliuk gitu Bu. Nanti di laser pecahannya sama, nanti keluar dari pada saat kita berkemih seperti itu, tanpa sayatan, nggak ada efek samping pasca operasi, tanpa nyeri, tidak perlu terapi ulang, karena selesai tindakan ginjalnya ya wes mesti buang gitu. Kalau untuk PNCL ini baru melakukan sayatan kita.
tapi dengan catatan batunya lebih besar dari 2 cm. Jadi nanti untuk bagian yang besar bisa ditarik dari belakang. Sayatannya, Bapak PNCL juga, tindakan batu ginjal juga. Berapa besar ininya Pak? Besar sejempol ya, cuma sekitar 2 cm atau 3 cm. Ya. Nah, ini untuk dokter favorit kita semua, ya. Ini ada kakak kandung saya, Dokter Juliano. Nah, ini Dokter Juliano juga Dokter Richard merupakan dokter spesialis ortopedi ya, yang bisa menangani entah itu pain management atau misal bapak ibu lagi olahraga, senang-senang butitis, itu tiba-tiba ada mengalami cedera, entah dikarenakan kurang lamanya pemanasan atau memang kondisi tulang kita yang entah itu mengeropos atau yang lain gitu. Nah, ini untuk artroskopi penggantian sendi. Ya, di sini kita bisa prosedur menangani semua jenis masalah sendi dan ligamen. Ya, di sini kita merupakan menggunakan tindakan laparoskopi sama seperti dokter spesialis bedah tadi. Sayatannya hanya 2 cm, sama seperti Bapak tadi. Jadi nggak ada yang namanya besetan terbuka, sayatan terbuka, operasi terbuka, itu nggak ada. Nah, ini untuk penggantian panggul yang sudah bisa diganti dengan sendi buatan. Nah, untuk sports injury ini kita bisa bekerja sama dengan pihak fisioterapi yang nanti setelah pasca tindakan itu biasanya dokter ortopedi akan mengarahkan kita untuk terapi berkala. Biasanya ketemu dulu sama dokter fisionya, nanti baru dijadwalkan. Oh, Bapak kondisinya seperti ini. Mungkin lebih baiknya nanti terapi 6 kali ya, tanggal sekian sekian sekian. Nanti jika sudah selesai, bagaimana kondisinya, update-nya, nanti kontrol lagi dengan dokter, baru disesuaikan lagi terapinya. Sama seperti Ibu Uti tadi. Gitu. Nah, ini untuk dokter hati kita. Ada dokter Ahmad dan juga dokter Aldi. Untuk salah satu keunggulannya itu adalah operasi amandel dengan radiofrekuensi. Jadi proses di mana amandel dibuat membeku dengan suhu dingin, lalu dikeluarkan. Agar apa? Agar pendarahannya tidak banyak. Tidak banyak. Ini sudah apa ya? Sudah banyak dikenal dan juga gemar digunakan di semua kalangan, baik itu usia anak-anak maupun usia dewasa untuk yang amandel tadi ya. Lalu ini ada dokter objek kita, ada dokter Febri, ada dokter Ira, ada dokter Rim dan juga dokter Lingga. Untuk dokter matanya ada dokter Nur Intan, ada dokter Retno, ada dokter Nina dan juga dokter Indri. Ini aku belum tambahin satu lagi dokter Rizkina. Ya, ada 2 untuk dokter fisioterapi yaitu dokter Basmari dan juga dokter Rizkina. Nah, untuk dokter jantung kita ada nambah satu lagi nih Bu, Pak, yang kayaknya udah ada yang ketemu, namanya dokter Anang. Ada dokter Jelistanti dan juga dokter Apervita. Kita bisa di sini bisa menggunakan EKG, kita bisa menggunakan treadmill. Nah, lalu ini yang terakhir sebelum kita tutup company profile-nya, benefit yang ditawarkan oleh mitra keluarga. Sebelum saya jelaskan, untuk semua tiap benefit dari pensiunan Bank Indonesia, tiap rumah sakit itu memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi kebijakannya, kebijakan tetap, ada kebijakan yang memang dikeluarkan oleh rumah sakit itu sendiri, cabangnya sendiri. Yang pertama, free upgrade kamar rawat inap. Di sini sudah ada beberapa. Waktu itu ada sebelum kita mengadakan seminar yang pertama di bulan apa ya? Pokoknya awal tahun, bulan Juni kalau nggak salah. Itu pada saat kita acara ada namanya Pak Deker, itu kan ininya Bapak ya, satu RT toh. Nah, Pak Deker itu
kita belum kenal tadinya. Dan sebelum kita acara, ternyata Pak Deker itu sudah selesai melakukan pengangkatan usus buntu di Rumah Sakit Mitra Keluarga DTAS. Nah, pada saat itu saya make sure ke Pak Deker, Bapak waktu itu belum ini ya Pak, belum ke info sama marketing ya? Iya, gitu loh. Kalau misalnya Pak Deker bisa ke info, kita bisa track semuanya. Untuk kontrol, untuk kamar, kita bisa bookingin. Dan free upgrade kamar rawat misalnya, Bapak Ibu kan semuanya punya etalasenya sendiri kan ya, dengan kelas-kelasnya masing-masing. Kalau BI itu ada berapa tingkatan Pak? Ada ini berapa sih? 1 sampai 8 dengan biaya plafon yang beda-beda ya. Nah, jadi kita bisa pastikan juga dengan plafon Bapak Ibu itu bisa dikonfirmasi nih ke marketing. Misalnya Bapak Ibu kepengen tanya, ada rencana kepengen rawat inap seperti itu. Lalu nanti kepengen dinaikin free upgrade atau minta dibookingin kamarnya, itu boleh banget. Itu boleh banget. Semisal Bapak Ibu ada di plafon kelas 3 misalnya. Kalau di kita itu semisalnya kelas 3 itu berarti kelas 1 misalnya. Kelas 1 itu di kita ada 2 kamar. Kelas 3 ada 4 kamar, kelas 2 ada 3 kamar, kelas 1 ada 2 kamar, baru yang VIP sama utama itu yang sendiri. Nah, ketika misal Bapak punya plafon kamar itu kelas 1, itu kita bisa free upgrade kan tanpa ada biaya tambahan. Yang ditagihkan ke YKK itu sesuai dengan plafon yang Bapak Ibu punya. Seperti itu. Jadi hanya pindah tempat tidur saja, nggak berdua tapi sendiri. Gitu. Lalu untuk yang berikutnya nih, ada pengantaran obat gratis. Misal Bapak Ibu habis kontrol ke dokter Edi, ke dokter urologi, ke dokter kulit. Nanti semisal ada janji, aduh Mas, saya jam segini harus jemput anak saya, cucu saya, gini-gini. Nah, itu boleh. Tapi ternyata butuh obat yang diresepkan oleh dokter dan butuh waktu untuk diresepkan, itu nanti bisa diminta untuk diantarkan ke rumah dan gratis. Sudah banyak dari pensiunan yang lain yang sudah merasakan benefit ini, dimana nanti kalau misalnya itu tinggal konfirmasi aja ke bagian kontak atau sebelum datang juga bisa konfirmasi ke saya seperti itu. Nanti biar saya bantu semuanya, pokoknya dengan marketing akan dibantu. Lalu yang berikutnya adalah free penjemputan ambulan pasien rawat inap. Jadi semisal ada kondisi di mana Mas, ini orang tua saya, ini suami saya, ini ibu saya, itu kondisinya sekarang udah nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, bahkan nggak bisa duduk gitu loh. Boleh Mas diminta dibantu untuk dijemput gitu loh. Rencana kayaknya mau rawat inap di sana. Itu bisa infokan dengan nomor yang sama yang belakangnya 6877. Itu terhubung langsung ke dua marketing saya dan Mbak Oni. Nah, lalu nanti kita langsung antar tracking penjemputan untuk penjemputan ambulans dan juga pengantaran obat, radius maksimumnya di 20 km. Sampai rumah Pak Arif masih belum sampai kan Pak? 20 km kayaknya masih sampai Bogor deh Pak. Ya toh. Kalau cabang mitranya bener Pak, cabang mitranya bener sampai Surabaya. Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya adalah fast track pelayanan. Oh, iya. Betul. Minimum apanya? Nilai obatnya. Oh nggak ada, nggak ada. Iya, mau 1 butir tetap diantar Bu. Nilainya nggak ada minimumnya, nggak ada maksimumnya. Nggak ada minimum dan nggak ada maksimum untuk harga. Tapi kalau minimum jarak nggak ada, maksimum jarak ada. Jaraknya radius 20 km. Bagus, itu aja Bu. Dari mana? Kayaknya masih sampai Pak. Iya.
Bisa. Bisa itu. Bisa. Jadi yang penting, iya yang penting tuh ke info dulu Pak sama marketing. Jadi kita pun juga bisa punya kebijakan yang mungkin di luar dari ini. Contoh tadi yang aku bilang yang disesuaikan penjemputan atau pengantaran obat itu 20 kilometer ya kan maksimumnya radius entah itu penjemputan, pengantaran obat. Tapi nanti kalau ternyata lewat dari 20 kilometer itu yang penting diinfo dulu. Kita nanti bisa bantu untuk absorb juga gitu loh. Barangkali misal masih memungkinkan ini cuma over 3 kilo 2 kilo ya udah nggak apa-apa nggak ada penagihan sama sekali yang penting ke pasien atau ke pensiunan seperti itu. Untuk fast track layanan rawat inap atau rawat jalan yang tadi ku infoin rawat inap kalau misalnya ada yang kepengen rencana ranap itu bisa ditanya dulu, Mas Mbak kamarnya tersedia atau enggak, Mas Mbak ini punya saya kartunya plafonnya kelas berapa, itu bisa ditanya. Mas Mbak kira-kira boleh enggak minta di bookingin untuk free upgrade kamarnya, boleh, itu sudah pasti kewajiban kami. Lalu untuk rawat jalannya, Mas Mbak saya tanggal sekian ada kontrol ya sama dokter ini, boleh minta dibantu daftarin, dibookingin, boleh. Bapak mau datang jam berapa? Saya mau datang jam 11. Oke, siap. Saya daftar ini yang jam 11. Iya, Ibu. Maksudnya nggak rawat panjang? Oh, untuk ambulans tidak Ibu, tidak ada biaya sama sekali. Pada saat kita meninggal, biasanya diantar sama ambulans ini, tapi kita bayar. Oh, kalau di sini tidak. Jadi ini untuk misalkan berarti kasus yang Ibu tanyakan itu berangkat ke sini, habis itu baru tiba-tiba pas gitu ya, berpulang ya. Itu termasuk ke apa namanya antar jemput juga. Itu masuk antar jemput. Memang maaf Bu, ini doang ya tulisannya ya. Antar jemput maksudku Bu. Gitu ya. Pak Arif ini bahaya ya Pak Arif ini. Wong Cibubur beda ya. Oke. Ya kalau jalan jauh Pak, kalau jalan jauh. Lanjut ya Bapak Ibu, untuk rawat jalan seperti yang tadi saya infokan. Jadi bisa tanyakan juga, Pak kira-kira tanggal sekian saya bisa nggak ya kontrol ke dokter siapa misalnya. Atau ada juga udah booking, bisa booking mandiri Bapak Ibu, bisa daftar mandiri, ternyata di hari H berhalangan hadir. Langsung tiba-tiba ada mendadak acara, aduh saya harus ada acara ini sama keluarga, contoh. Boleh langsung info ke marketing, Mas Mbak saya tanggal sekian tadinya mau daftar, hari ini tiba-tiba ada kendala, boleh ya Mas Mbak diganti ke jadwal yang lain atau minggu depan, itu boleh banget ya. Dan apa tuh Pak? Kalau kita belum daftar dikenakan biaya 75.000 untuk umum ada ya? Untuk umum? Iya. Kalau belum daftar dikenakan 75.000, kalau kita daftar nggak kena, itu kenapa Pak? Itu di mana Pak? Di kita nanya? Di cucu saya. Di sini? Oh untuk umum? Oh di barat? Oh kalau di barat itu mungkin sepertinya dengan manajemen yang berbeda, cabang yang berbeda, itu semuanya beda kebijakan Pak, betul. Jadi kalau di kita kalau umum mau periksa itu bayar. Tapi kalau duluan sebelumnya enggak. Oh seperti itu. Kalau di kami sih berlakunya nggak ada perbedaan sih Pak. Mau datang langsung onset atau enggak, itu tarifnya semuanya sama. Kayak gitu. Mau konsul ke bagian dokter umum itu 270, itu udah sama admin. Kalau ke dokter spesialis itu 330, itu juga sudah sama admin. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Oh berarti
Berarti memang kebijakan dari Angkara seperti itu. Iya Bu. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk pelayanan yang lain-lain mengenai penjaminan BPJS, itu sebenarnya sudah ada plafon dari BPJS sendiri. Kalau ini kan kita sudah di-link semua mitra dan juga ada juga tambahan dari kebijakan per cabang. Seperti contoh misalnya ada benefit makanan pendamping apabila ada rawat inap itu ditambahkan dari cabang Mitra Jati Asih ini sendiri. Seperti itu. Radiusnya misal penjemputan pengantaran obat atau pasien melalui ambulan ya, itu radius 20, 25, 30 itu tergantung dari kebijakan betul. Jadi punya sendiri-sendiri. Hmm. Amin. Itu boleh diinfo dulu aja Ibu. Jadi yang penting kan punya kontak marketing ya. Jadi kalau kontak kita Bu marketing, kita nggak bukan berarti nggak menerima apa namanya, nggak menerima chat atau nggak menerima telepon selain dari penjaminan asuransi, enggak. Dari pihak BPJS kita juga bisa terima informasinya. Jadi bukan free-nya maksudnya. Hmm. Ya. Hmm. Kalau untuk layanan itu pasti beda-beda Pak. Itu pasti beda-beda. Kalau setahu saya BPJS itu kawan kalau itu agak koreksi ya. Setahu itu Bu kalau misalnya umum itu umum ya Bu, bukan BPJS. Kalau umum penjemputan ambulan itu tidak dikenakan cas. Kalau misalnya BPJS setahu itu ada tingkatan urgensinya sendiri. Gitu. Jadi makanya kenapa jarang ada penjemputan dari ambulans ke pasien BPJS. Biasanya itu dari lingkungan yang si pasien BPJS itu entah ke dari desa, entah dari RT atau RW yang memang punya ambulans, itu baru diberangkatkan ke sini. Seperti itu. Karena memang kriteria dari apa namanya penerimaan di IGD-nya pun itu juga beda-beda. Seperti itu. Karena susah di otak-atik kalau BPJS. Seperti itu. Hmm. Untuk yang lain-lain cuman kontrak itu si ambulan aja tadi. Hmm. Ya. Ya. Yang misalnya yang katakanlah yang hanya untuk begitu kan kalau soal upgrade kan ada beda. Kalau penyebutan 6 bulan misalnya itu, apakah itu bisa diberlakukan untuk keluarga dari pensiunan BI yang pensiun BI itu kan bukan pensiun kita. Apabila tapi beda ya, beda penjaminannya. Keluarga ini bisa juga memperoleh fasilitas dan khusus misalnya di penyebutan 6 bulan. Nggak usah dikaitkan dengan nanti bebannya BPJS ya, kalau karena dia adalah keluarga dari pensiunan BI, oke deh. Misalnya. Bisa nggak? Oke, izin ya Bapak Ibu bantu. Jadi mungkin
Bapak Ibu bertanya, oh ini yang dijelasin dari tadi itu benefit untuk pensiunan BI-nya gitu. Jadi beberapa keluarga juga terakhir itu mungkin minggu lalu ada keluarganya Bu Mulyani, kalau tahu Bu Mulyani itu adik-adiknya atau adik iparnya gitu dirawat di sini. Kita melakukan free upgrade ini Bapak Ibu. Kita naikkan satu tingkat. Beliau pembayarannya penjaminan umum. Tapi kita naikkan, Mbak Oni naikin satu tingkat. Kita naikin Bapak Ibu. Bisa. Tapi terkhusus untuk tadi yang BPJS Bapak Ibu, karena emang dominan untuk pasien kita masih di BPJS dan nanti mereka juga ngeling ke sistem mereka masing-masing. Kalau yang KKBI kan ke medikanya ya Bapak Ibu. Kalau BPJS mereka punya pemerintah sendiri lagi. Jadi nanti akan diakreditasi, benar nggak pasien atas nama si A mereka di rumah sakit Mitra Keluarga Jati Asih kelas 1, benar nggak ditempatkan di kelas 1? Kalau mereka audit Bapak Ibu, benaran dicek pasien atas nama, contohnya Pak Karim, contoh Pak Karim. Pak Karim ditempatkan di kelas 2 BPJS, dicek Pak Karim di bed 2, benar nggak atas nama Pak Karim di bed 2 gitu. Jadi kita nggak bisa nego-nego gitu. Tapi kalau keluarga Bapak Ibu masih ada asuransi lain, kecuali BPJS Bapak Ibu atau penjaminan umum, kita masih bisa berlakukan yang ini. Bisa Bapak Ibu. Tinggal kabarin aja. Tetap harus koordinasi dengan kita. Mungkin kalau penjaminan yang KKBI kita udah tertulis Bapak Ibu. Tim kita di bawah itu udah tahu mereka harus ngapain. Benefit yang kita jelaskan ini tim di bawah operasional kita mereka sudah tahu. Kenapa harus kabarin kita kalau keluarga Bapak Ibu biar kita sounding mereka di bawah. Atas nama Ibu A sedang dirawat, tolong naikin itu keluarganya Pak Karim BI, naikin ya. Sudah izin marketing Bapak Ibu, gitu. Masih bisa kita berlakukan Bapak Ibu. Di luar medika masih bisa. Yang penting info, jangan ada info. Obat. Misalkan dari KPI yang dijamin. Terus ternyata pakai BPJS dijamin. Nah ini punya BPJS. Bisa nggak di-cover? Kami kan memang dianjurkan semua memiliki BPJS. Ya, semua pensiun. Jadi Medika juga batasan untuk jenis obat. Kalau ada obat yang tidak di-cover sama Medika, apakah dimungkinkan obat tersebut di-cover sama BPJS? Jadi ada mix. Begini, ya, Bapak Ibu. Kalau bisa waktu berobat itu pakai penjaminan 1. Jadi ke sistem, jangan sampai Bapak Ibu tidak ada berobat dengan penjaminan BPJS tiba-tiba menerima obat BPJS gitu. BPJS-nya tanda tanya. Beda Bapak Ibu. Walaupun contohnya ada 3 asuransi, Bapak Ibu nih contohnya udah ada asuransi dari YKKBI-nya, punya asuransi pribadi lagi mungkin kayak Prudent, Allianz gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa pakai benefit dua-duanya. Bapak Ibu harus tentukan dari pendaftaran. Makanya ada pilihannya. Dari awal. Mau penjaminan apa? Asuransi atau umum? Asuransi nanti ada lagi ke bawah. Asuransi apa? Gitu Bapak Ibu. Jadi akan disesuaikan sama tagihan akhirnya. Obatnya juga sudah ditentukan Bapak Ibu. Ada beberapa obat seperti yang Ibu jelaskan tidak di-cover oleh YKKBI, termasuk dengan BPJS juga. Ada obat yang nggak bisa mereka cover gitu. Jadi ada plafon masing-masing asuransi ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi misalnya oh Ibu udah obat, ternyata ini nggak dijamin. Pindah aja dulu Bapak Ibu sekali sampai obatnya ada. Nanti kontrolnya balik lagi ke penjaminan awal gitu. Betul, sesuai dengan plafon Bapak Ibu. Kalau untuk rawat inap yang betul. Iya, betul. Betul iya. Bapak Ibu, masih bisa di-upgrade. Bisa dipertimbangkan apabila kamar juga tersedia. Betul. Jadi kita tetap kami sesuaikan. Bapak Ibu juga misalnya tadi kita bilang free upgrade, ternyata kamarnya emang lagi full. Adanya pas sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu harus dapatkan. Kita tempatkan di tempat yang Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu kelas 2, kita tempatkan Bapak Ibu di kelas 2. Tapi ada yang pulang kelas 1, Bapak Ibu akan naik ke kelas 1 ini. Udah ada antriannya. Nanti Pak Sigit akan naik di kelas 2 setelah pasien si B pulang jam 2 siang gitu. Jadi udah ke record semuanya. Ada orang baru masuk di jam 2 pendaftaran.
dia nggak masuk ke kelas 1 yang tadi Bapak Ibu, karena itu udah antriannya Pak Sigit gitu. Oke. Jadi udah dimonitoring siklusnya, siapa yang mau masuk, siapa yang mau pulang gitu. Untuk kawan inap ya, Mhm. biasanya kami aturannya di ikatan itu suami dan istri itu istri lebih rendah kelasnya. Mhm. Jadi kalau suami VIP, istri Di bawah VIP gitu. apakah ini bisa update kan? Si saya bisa miliki sama. Semuanya bisa. Sama-sama dinaikkan 1 tingkat Bapak Ibu. Bahkan kalau pensiunan Bapak Ibu mungkin kita bilang 1 tingkat, tapi rata-rata kita masukkan dia tetap 1 kamar satu orang Bapak Ibu. Tapi kita janjinya hanya 1 tingkat ke Bapak Ibu biar nggak ditagih. Tapi harapannya ketika Bapak Ibu di sini bisa dikunjungin sama anak-anaknya, cucu-cucunya. Jadi semaksimal mungkin ketika masih ada yang satu kamar 1 orang, kita tempatkan Bapak Ibu di sana. Jadi lebih enak Bapak Ibu. Waktu istirahatnya juga lebih enak gitu. Oke. Oke. Ada satu lagi tambahan yang mungkin Bapak Ibu belum tersosialisasi soal rujukan. Ya. Untuk rujukan di kita bisa di Mitra Keluarga Mediasi itu punya kebijakan di mana rujukan boleh internal. Jadi langsung dari dokter umum Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih. Tidak perlu lagi Bapak misal jauh ke Bidakara dulu, ambil rujukan dokter dulu, misal mau rujukan ke ortopedi, mau rujukan ke THT, jadi Bidakara, nanti baru lagi ke sini konfirm ke saya atau ke Mbak Wani, enggak. Tapi dari sini bisa langsung, mau ke fisio, mau ke objin, mau ke ortopedi, penyakit dalam semuanya bisa. Barusan Pak Asrofi konfirm ke saya. Nanti habis ini dia mau ke dokter yang dikontrol sama mau ke dokter Miftah. Ke dokter Rinto ya Pak, urolog. Pak Imam hari kemarin, Mas Bintang, besok saya minta daftarin ya. Habis selesai ini visio, boleh. Kemarin sore ada Bu Uti, Mas Bintang, saya ini udah sakit banget kakinya, rasanya udah nyeri sekali. Boleh minta dibantu daftarin? Boleh. Gitu. Itu semua rujukannya berlaku dari rujukan internal. Gitu. Jadi nggak perlu berlakunya kalau dari dokter spesialis ke unit, contoh misalnya Bapak ke ortopedi dapat surat kontrol pengantar kita bahasa surat pengantar ke fisioterapi, itu seingat saya bisa berlaku 1 bulan. Bisa berlaku 1 bulan seperti itu. Jadi nanti selama, tapi kalau untuk per hari Bapak Ibu kalau kontrol biasa aja itu berlaku seingatku rujukan DU-nya aja ya, bukan yang surat pengantar beda, tapi rujukannya itu setauku berlaku 1 kali per 1 pertemuan gitu. Jadi nanti kita bisa bantu langsung daftarkan, makanya itu dia dari tadi selalu aku tekankan untuk yang penting info gitu. Jadi kita bisa bantu tapi tanpa Bapak Ibu ke dokter umum ya. Jadi nggak perlu datang ke dokter umumnya. Jadi nanti hanya langsung dilampirin aja surat kontrol pengantar dari DU sini, DU internal kita langsung ke dokter spesialisnya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu datang konfirmasi kehadiran, nanti langsung tinggal ditunggu panggil ke poli dokter spesialis, bukan ke dokter umum dulu baru ke spesialis, gitu ya. Betul, oke. Betul Bapak. Udah kita yang ambilin Bapak. Jadi Bapak waktu konfirmasi mau ke dokter spesialis ortopedi contohnya, kita hanya tanya Pak keluhannya apa, kita kasih tahu ke dokter umumnya atas nama Bapak Imam, keluhannya nyeri lutut, ditulisin Bapak Ibu, udah keluar Bapak Ibu datang tinggal ke ortopedinya gitu, ke dokter spesialisnya. Tapi kalau Bapak Ibu kebetulan dekat rumah dengan Bidakara, nggak apa-apa juga, kita rekanan juga Bapak Ibu, dokter Cemara, dokter Citra, kita selalu kunjungi gitu, jadi baik itu hubungannya. Tapi ketika Bapak Ibu, oh ternyata rumahnya arah Pondok Gede, kenapa harus ke Bidakara gitu ya Bapak Ibu?
cari aja alternatif dari mana yang paling singkat Bapak Ibu biar efisiensi waktunya gitu. Itu per satu kedatangan Bapak. Satu kali kedatangan. Ya, tapi kita selalu buat. Jadi kayak otomatis Bapak Ibu. Karena bulan itu artinya gini, you udah dapat pengasaran dari dokter, kapan ke dokter spesialisnya? Berapa 6 bulan? Kalau di sini lo nggak perlu, spesialis sudah. Betul. Pokoknya per kedatangan waktu Bapak Ibu minta daftar ke ortopedi, udah otomatis kita tahu Bapak Ibu, kita harus minta dari dokter umum gitu. Jadi gak ada masa berlaku, tapi kita keluarin terus dari sini gitu. Tidak ada limitnya gitu Bapak Ibu. Mata ada Bapak Ibu dokter. Oh, mata sama gigi ada. Cuman memang dari BI-nya yang tidak membuka penjaminan itu. Betul. Seperti itu. Dari memang itu sih Pak yang masih. Di sini kok enggak mungkin ada kerjasama antara dengan admin. Iya betul. Belum terbuka itu memang untuk saat ini. Untuk ke ininya Bu, untuk ke dokter spesialis mata sama ke dokter spesialis giginya itu yang belum di cover. Seperti itu. Ada ya, langganan ya. Oke. Kita lanjut. Ini sebelum kita beralih ke pemeriksaan kesehatan, kita ada door prize. Door prize-nya apa? Door prize-nya voucher 100.000. Ini namaku boleh ditambahin nggak di sini? Ini nanti kalau orang yang nggak ada kita skip ya, nanti kita buang ya. Ya, ini soalnya sesuai dari yang sudah. Ya, kalau orang yang nggak ada ke bintang aja. Oke, Oni bintang. Oh gitu. Oh oke. Sip. Coba. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ada ibu yang ganti? Woi. Ibu walaupun acung tangannya 2, tetap dapatnya 1 ya Bu. Oke, kita remove ya. Masih 2 lagi. Boleh. Ya nanti aja ya. Masih 2 lagi nih, masih 2 lagi. 2, 3. Kulinda. Oke, sisa 1 lagi nih ya. Cuma 3 Pak. Iya. Iya nih Pak. 1 lagi nih. Ayo. 2, 3. Ada namanya anaknya. Ini anaknya. Ini ada tanda gorong ya. Soalnya Pak Edi udah konfirm, nanti aku diwakilin sama anakku ya gitu katanya. Oke? Sah ya? Sah ya? Oh, kata Mbak Uni mau ditambah. Oh, ide. Berarti 3 orang tadi untuk voucher 100.000 sama 4 payung untuk 4 orang, oke? 1, 2, 3. Yang udah keluar kok. Udah keluar.
Ibu akhirnya dapat jauh-jauh dari timur. Oke, kita remove ya. Selamat Ibu mendapatkan payung pertama. Siapa yang mendapatkan payung kedua? Ibu Titis dapat payung. Istrinya Pak Imam. Waktu itu walaupun udah aku kasih, yang penting gak bawa-bawa. Punya 3 berarti sekarang ya. Sekarang bapak-bapak dong. Iya. Aku bisikin dulu ya Bu. Bener aja Bu, bapak-bapak. Pak Dadang dapat. Jadi nanti berdua ya. Ibu bagi 100.000 50 ya. Pak Dadang kalau kehujanan berdua payungnya. Oh, payungnya bagi 2. Berapa lagi? 1 lagi berarti ya. Payung nih. Terakhir. Ibu Linda Harjono ada? Ibu Linda Harjono nggak ada? Oke, kita remove ya. Masih ada harapan. Cowok atau cewek nih? Salah Bu. Ibu Lastri ada? Wah, nggak ada Bu Lastri. Makin besar ini peluangnya. Awal-awal ada? Wah, sayang. Ini sore pasti gitu. Oke, dapat cewek? Iya, dapat 4 Pak. Pak Imam lagi. Oke. Suami istri dapat sendiri-sendiri berarti ya. Payungannya. Ini dapat payung nih Pak. Yang sama sekali belum dapat. Oke. Jadi semua dapat ya. Oke. Untuk pemenang voucher boleh maju ke depan. Voucher maju ke depan. Yang maju ke depan hangus nih. Voucher kan maju ayo ke depan. Udah dipanggil, nggak maju, Bu, masuk ke samping. Maju dulu. Ini baru gue bagi-bagi dulu nih. Ibu selamat, boleh izin dulu ke Bapak ya. Nanti Bapak nggak tahu kalau dapat 100.000. Ibu silahkan. Ibu Linda jangan lupa dibagi 2. Oke, tunggu kita foto dulu. Yuk. Tunjukin dong, kasih tahu dong Bu. 100.000. Oh iya, nyalain. Sip. Oke. Terus tadi yang payung siapa aja? Boleh ke depan. Ini lagi diambil nih, ya. Iya nih. Payung. Ini yang payung segini, oke. Payungnya 4. Tunggu aku pakai dulu daunnya. Batang leher tiap kali acara seminar selalu dikasih dari rumah sakit. Di rumah ada 3 atau 4. Ini payungnya dapat satu-satu. Satu Ibu, satu buat Titis, satu Pak Imam, satu lagi terakhir. Oke,
Pamer dulu dong. Kamu jangan tutup, Pak. Terus ketutupan pemirsa ini Pak. Yang mendapat tadi siapa? Ya, karena mudah-mudahan saya berbaik hati. Ya, Pak. Semuanya dapat. Oke. Oke. Jadi